Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Suratul Anbiya. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-98 sampai yang ke-103. Qala Allah Ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Dan kalian pasti akan memasukinya. Lau kana haula'i alihah, seandainya yang kalian sembah itu layak sebagai sesembahan, ma waraduha, niscaya mereka tidak akan masuk neraka jahanam. Wa kullun fiha khalidun, semuanya yang menyembah dan yang disembah dari berhala-berhala akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Lahum fiha zafir, mereka di dalam neraka jahanam itu akan menjerit sejadi-jadinya. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalam neraka jahanam tidak bisa mendengar selain suara jeritan mereka. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang menurut catatan kami yang mendahului mereka akan mendapatkan surga.
ulaika anha mub'adun. Maka mereka ini akan dijauhkan dari neraka jahanam. Ala yasma'una hasisaha. Mereka tidak akan mendengar hiruk pikuk suara-suara gaduh di dalam neraka jahanam. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal abadi menikmati segala sesuatu yang membangkitkan selera diri mereka. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak sedih ketika terjadi kegoncangan yang sangat besar pada hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah. Dan mereka akan disambut oleh para malaikat. Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dulu dijanjikan kepada kalian. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Ay innakum ayyuhal abiduna ma'allahi alihatan ghairahu. Hasabu jahannam ay waquduha wa khatabuha. Antum laha waridun wa asnamukum. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan yang lain bersama dengan Allah, akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, yakni bahan bakar dan bahan yang menyalakan neraka jahanam. Kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah akan memasukinya. Wal hikmatu fi dukhulil asnami an-nara wa hiya jamadun la taqilu wa laysa 'alaiha danbun bayanu qad bimanittakhadaha alihah wal yasdada adabuhum. Hikmah patung-patung yang disembah masuk neraka, padahal benda mati tidak berakal, tidak memiliki dosa, untuk menjelaskan betapa dustanya menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan. Dan juga untuk menambah keras adab mereka. Karena bahan bakar neraka itu an-nas wal hijar, manusia dan batu. Dan patung-patung biasanya terbuat dari batu.
falihada qala law kana haula'i alihatan ma waraduha. Wa hadha ka qouli ta'ala liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadibin. Wa kullun minal abidina wal ma'budina fiha khaliduna la yakhrujuna minha wa la yantakiluna anha. Maka oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, seandainya berhala-berhala itu layak sebagai sesembahan, niscaya mereka tidak akan masuk neraka jahanam. Firman Allah Ta'ala ini sama seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, yang artinya Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu dusta. Semua yang menyembah dan yang disembah akan kekal di dalam neraka jahanam, tidak bisa keluar darinya dan tidak bisa pindah darinya. Lahum fiha zafir min syiddatil adabi wa hum fiha la yasma'un summun bukmun umyun aw la yasma'una minal aswati ghaira sautiha li siddati ghilyaniha wastidadi zafiriha wa taghayyadiha wa taghayyudiha. Mereka ketika masuk ke dalam neraka jahanam mengeluarkan jeritan yang sangat keras, karena sangat kerasnya azab yang mereka dapatkan. Bahkan mereka di dalam neraka jahanam tidak bisa mendengar apa-apa. Tuli, bisu, buta. Atau mereka tidak bisa mendengar suara-suara selain suara mereka sendiri. Karena sangat kerasnya, karena sangat jeritannya dan ratapannya. Wa dukhulu alihatil musyrikin an-nar innama huwal asnamu au man ubida wa huwa radin bi ibadatihi wa amal masihu wa uzair wal malaikatu wa nahwuhum mimman ubida minal awliya fa innahum la yu'adzabuna fiha
sesembahan-sesembahan orang musyrik yang masuk neraka hanyalah yang berbentuk patung-patung berhala, atau apa saja yang disembah dalam keadaan ridho disembah. Adapun Isa al-Masih, Uzair, para malaikat, dan yang semisalnya dari wali-wali Allah Ta'ala yang disembah, mereka tidak diazab di dalam neraka jahanam. Wa yadkhuluna fi qawlihi innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ay sabaqat lahum sabiqatus sa'adati fi ilmillah wa fil lauhil mahfud wa fi taysirihim fid dunya lil yusra wal a'malis sholihah. Mereka dari wali-wali Allah yang disembah itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menurut ilmu kami yang dulu di Lauhul Mahfud, mereka sebagai ahlu sa'adah, maka akan mendapatkan surga dari kami. Artinya, mereka-mereka yang menurut ilmu Allah telah ditetapkan sebagai ahlu sa'adah, atau yang telah dicatat di Lauhul Mahfud, atau yang telah dimudahkan ketika di dunia untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ulaika anha mub'adun, ay anin nar mub'adun fala yadkhulunaha wala yakununa qariban minha bal yub'aduna anha ghayatal bu'di hatta la yasma'u hasisaha wala yarau sahsaha. Mereka itu akan dijauhkan dari api neraka, tidak memasuki neraka. Mereka juga tidak didekatkan dengan neraka, tetapi dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya, sampai tidak mendengar suara-suara teriakan penduduk neraka, juga tidak melihat orang-orang yang ada di dalam neraka. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun minal ma'akili wal masyaribi wal manakihi wal manabiri mimma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basharin mustamiran lahum dalik yasdadu husnuhu alal ahqabi. Bahkan mereka akan kekal di dalam surga, menikmati segala yang membangkitkan selera diri-diri mereka, berupa makanan, berupa minuman,
berupa hubungan pernikahan, berupa pemandangan-pemandangan indah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mereka terus-menerus menikmatinya. Bahkan tambah lama, tambah bagus fasilitas yang mereka lakukan. Al-Ahqab, tambah lama, ya, yasdadu husnu, tambah bagus fasilitasnya. La yahzunuhumul faza'ul akbar, ay la yuqallikuhum idza fazi'an nasu akbar faz'in, wa dalika yaumul qiyamah khina tuqarrabun nar wa tutaghayyadu 'alal kafirina wal 'asina fayafza'un nasu lidzalikal amri wa haula'i la yuhzinuhum li ilmihim bima yuqaddimuna 'alaihi wa anna Allaha qad aminahum mimma yakhafun. Mereka juga tidak dibikin sedih dengan peristiwa besar yang menggelisahkan dan menakutkan. Artinya mereka tidak gelisah ketika semua manusia mengalami kegelisahan yang sangat besar. Dan itu terjadi pada hari kiamat nanti. Ketika neraka didekatkan dan dibikin mengerikan di hadapan orang-orang kafir dan ahli maksiat. Maka saat itu semua manusia resah dan gelisah menghadapi peristiwa itu. Adapun mereka ahlu sa'adah tidak sedih, karena mereka mengetahui apa yang telah mereka siapkan untuk menghadapinya ketika di dunia. Dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi mereka rasa aman dari apa yang mereka takutkan. Wa tatalaqahumul malaikah idza bu'itsu min kuburihim wa atau 'alan najaib wafdan linusurihim muhanni'ina lahum qailina hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun fal yahnikum ma wa'adakumullah wal yu'addim istibsyarakum bima amamakum minal karamah wal yukthir farahakum wa sururakum bima aminakum wa minal makhawif wal makarih. Mereka akan disambut oleh para malaikat
Ketika mereka dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka datang dalam keadaan sudah menyatu kembali tubuhnya, sebagai utusan-utusan untuk dikumpulkan. Maka para malaikat mengucapkan selamat untuk mereka dengan berkata, inilah hari yang dulu kalian dijanjikan. Selamat untuk kalian atas apa yang Allah janjikan untuk kalian. Hendaknya kalian bergembira dengan apa yang ada di hadapan kalian berupa kemuliaan yang Allah siapkan. Banyak-banyaklah kalian bergembira dan bersukaria karena Allah Ta'ala telah menjadikan kalian aman dari kekhawatiran dan perkara-perkara yang tidak kalian sukai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Di dalam ayat yang ke-98 sampai 103 ini, ikhwana fiddin a'azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan dua kelompok pada hari kiamat nanti. Kelompok ahlus syaqawah, golongan yang sengsara, dan kelompok ahlus sa'adah, golongan orang yang berbahagia. Mereka yang termasuk ahlus syaqawah akan menikmati azab yang sangat pedih, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka yang termasuk kelompok ahlus sa'adah akan menikmati segala yang disenangi oleh nafsu, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nas'aluhu ta'ala ayaj'alana min ahli sa'adah. Amin. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. An Ibni Abbasin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam yaqulu waqutuha wa qala ad-dhahhak yurma bihim fiha. An Ibni Abbasin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam yaqulu waquduha wa qala ad-dhahhaku yurma bihim fiha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah selain Allah
akan menjadi hasabnya jahanam. Makna hasab itu adalah bahan bakarnya. Ad-Dhahhak berkata, mereka akan dilempar ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. As-tsaniyah, qala As-Sa'di rahimahullah, wal hikmah fi dukhulil asnami an-nar wa hiya jamaatun la taqilu wa laysa 'alayha dhanbun bayanu qadbi man ittakhadhaha alihatan wa liyasdada 'adzabum. Hikmah berhala-berhala yang disembah dimasukkan ke dalam neraka juga, padahal berhala-berhala itu benda mati, tidak berakal, tidak punya dosa, untuk menjelaskan betapa dustanya orang yang menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan, dan untuk menambah panas azab mereka. Karena bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Berhala-berhala yang disembah itu biasanya dibuat dari apa ini? Batu. Sehingga sekalian nambah panasnya, ya. Nah, waliyadzubillah. Al-faidatu as-salisah. Qala Ibnu Zaid fi qawlihi ta'ala, law kana haula'i alihah, law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Qala al-abid wal ma'bud. Berkata Ibnu Zaid terkait dengan firman Allah Ta'ala yang artinya seandainya berhala-berhala itu adalah sesembahan yang layak disembah, niscaya mereka tidak akan masuk neraka. Semuanya masuk neraka, kekal di dalamnya. Ibnu Zaid mengatakan yang menyembah dan yang disembah sama-sama masuk neraka. Al-faidatu ar-rabi'ah. Nah. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa dukhulu alihatil musyrikin an-nar innama huwal asnam aw man ubida wa huwa radin bi ibadatihi wa amal masih wa uzair wal malaika wa nahum mimman ubida minal awliya fa innahum la yu'adzabuna fiha. Sesembahan-sesembahan kaum musyrikin yang masuk neraka hanyalah yang berbentuk berhala-berhala atau yang disembah dan ridho untuk disembah. Adapun Isa al-Masih
Uzair, para malaikat, dan yang seperti mereka dari wali-wali Allah yang disembah, semuanya ini tidak diazab di dalam neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, al-faidatu al-khamisah. Naam. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Qauluhu azza wa jalla la yahzunuhumul faza'ul akbar. Fihi thalathatu aqawil. Ahaduha annal faza'al akbar an-nafkhatul akhirah. Wa hadha qaulul hasan. Wahada qawlu al-Hasan. Al-Mawardi dalam tafsirnya berkata, terkait dengan firman Allah Azza wa Jal, Ahlus Sa'adah tidak akan bersedih hati pada peristiwa Al-Faza'ul Akbar. Mengenai makna Al-Faza'ul Akbar ada 3 pendapat. Salah satu aqawil. Jadi kalau Al-Mawardi aqawil, kalau Ibnu Jauzi aqwal. Ya. Boleh. Sama, jamaknya qaulun, aqwal atau aqawil, ya. Yang pertama, makna al-faza'ul akbar adalah tiupan sangkakala yang terakhir. Berarti tiupan sangkakala yang pertama, hari kiamat terjadi. Semuanya hancur, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, yang terakhir, yaitu kebangkitan dari alam kubur. Ahlus Sa'adah ketika peristiwa Al-Faza'ul Akbar, dan ketika tiupan sangkakala yang terakhir, ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka tidak bersedih hati. Pendapat Al-Hasan, karena mereka sudah
merasa akan mendapat kemuliaan dengan sebab amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Wasani annahu dzabhul maut hakahu Ibnu Abbasin. Pendapat yang kedua, al-faza'ul akbar itu peristiwa yang terjadi ketika kematian disembelih. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka saat itu kematian akan dijelmakan menjadi binatang, ya, kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, la maut. Nah, sudah tidak ada lagi kematian. Nah, saat itu yang sudah masuk neraka ya selamanya, yang masuk surga ya selamanya. Sehingga alus sa'adah saat itu sudah enggak sedih lagi. Karena pasti selamanya di surga, enggak akan kemudian ke neraka, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wasalis hina tutbiku jahannam ala ahliha. Wa hadha qawlu Ibni Juraij. Pendapat yang ketiga, al-faz'ul akbar itu terjadi ketika neraka jahanam sudah ditetapkan siapa saja penghuninya. Nah, fulan ini ahlunar. Nah, langsung semuanya gelisah, takut. Ahlus sa'adah tidak sedih. Nama mereka gak disebut sebagai ahlunar, ya. Nah, saat itu disebut al-faza'ul akbar. Wa yahtamilu ta'wilan rabi'an. Wa yahtamilu ta'wilan rabi'an. Annahu al-ardu fil mahsyar. Pakai ain. Qad. Annahu al-ardu fil mahsyar. Ada kemungkinan penafsiran yang keempat. Bahwa al-faza'ul akbar itu ialah ditampilkannya neraka di padang mahsyar. Nah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, neraka diseret oleh para malaikat. Waji'a yauma ini bi jahannam. Saat itu neraka jahanam didatangkan, diseret oleh malaikat, ditampilkan di padang mahsyar. Semua manusia takut. Mereka gelisah, cemas, takut, termasuk ahlunar. Saat itu ahlus sa'adah tidak sedih. Mereka yakin tidak akan masuk. Ya, baik. Al-faidatu as-sabi'ah. As-sadisah. Al-faidatu as-sadisah. Tayyib. Tak kira sudah as-sabi'ah, as-sadisah. Qala al-Mawardi rahimahullah,
Qauluhu azza wa jalla innal ladzina sabaqat lahum minnal husna fiha salah satu ta'wilat. Al-Mawardi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa firman Allah azza wa jal innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, yang dimaksud dengan al-husna ada 3 penafsiran. Ahaduha annaha at-ta'atu lillahi ta'ala. Hakahu Ibnu Isa. Pendapat yang pertama, husna di sini adalah mentaati Allah Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Isa. Jadi orang-orang yang dalam catatan Lauhul Mahfud mendapatkan al-husna, yakni diberi ketaatan kepada Allah Ta'ala, akan dijauhkan dari neraka. Ini riwayat Ibn Isa. Wasani as-sa'adatu minallah. Wahada qawlu Ibn Zaid. Yang kedua adalah mendapatkan husna, artinya mendapatkan kebahagiaan dari Allah sebagai alus sa'adah. Jadi orang-orang yang menurut catatan Lauhul Mahfud yang mendahului mereka telah ditetapkan sebagai ahlus sa'adah, maka tidak akan masuk neraka jahanam, akan dijauhkan dari neraka jahanam. Ini pendapat Ibnu Zaid. Wasalis al-jannah wa huwa qaulu as-Suddi. Pendapat yang ketiga, al-husna di sini ialah al-jannah. Ini pendapat as-Suddi. Jadi orang-orang yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfud sebagai ahlul jannah mendapat al-husna itu ya. Mereka akan dijauhkan dari neraka jahanam. Wa yahtamilu ta'wilan rabi'ah annaha at-taubah. Wa yahtamilu ta'wilan rabi'an annaha at-taubah. Ada kemungkinan penafsiran yang keempat tentang al-husna, yakni taubat. Berarti artinya orang-orang yang telah dicatat pada masa dulu di Lauhul Mahfud mendapatkan al-husna, yakni taubat, maka mereka inilah yang akan dijauhkan dari neraka jahanam. Naam. Al-faidatu as-sabi'ah. Naam.
Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lahum fiha zafir min sittatil adab wa hum fiha la yasma'un summun bukmun umyun aw la yasma'una minal aswati ghaira sawtiha li sittati ghiljaniha wastidadi zafiriha wa taghayyudiha. As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyatakan mereka akan mendapatkan atau mereka di dalam neraka itu mengeluarkan jeritan suara yang keras, zafir, karena kerasnya adab, dan mereka di neraka tidak mendengar apapun, tuli, bisu, buta, atau mereka tidak bisa mendengar suara selain suara mereka sendiri karena kerasnya suara gemuruh neraka dan kerasnya jeritan penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Al-faidatu as-saminah. Anna ahlas sa'adah lahum ma istahat anfusuhum minal ma'akil wal masyarib wal manakih wal manadir mimma la ainul ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar mustamirun lahum dalik yasdatu husnuhu alal ahqab. Bahwa sesungguhnya ahlus sa'adah mereka akan mendapatkan apa saja yang membangkitkan selera nafsu mereka dari makanan, minuman, hubungan pernikahan, pemandangan-pemandangan indah yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Mereka akan terus mendapatkan itu, bahkan semakin bertambah bagus fasilitasnya alal ahqab dari masa ke masa. Baik. Al-faidatu at-tasi'ah. Annal malaikata muhanni'una li ahli sa'adah. Muhanni'una
li ahli sa'adah. Khina bu'ithu min kuburihim. Bahwa sesungguhnya para malaikat akan mengucapkan selamat kepada ahlus sa'adah ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Qailina hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Para malaikat itu akan berkata, inilah hari yang membahagiakan, yang dijanjikan untuk kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, tolong nasihatnya bagi saya agar bisa menahan keinginan menikah. Apalagi ini mau ujian. Pikiran saya kacau Ustaz. Tolong nasihatnya Ustaz. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya sudah, usulan saya, kamu imtihan aja ya semampunya. Setelah itu pulang nikah. Daripada bikin orang kepikiran terus. Saya juga khawatir nanti dia akan menjadi semakin nggak fokus ya. Nah, semua benda akan berubah. Ya, sudah. Ini waktu imtihan sudah semakin dekat. Susah untuk dirubah dalam waktu singkat. Ya, hadapi saja imtihan itu semampunya. Ya, kacau nggak kacau, ikuti saja. Setelah itu liburan, udah pulang, kemasi semua barang, ya, nah, menikah, barakallahu. Balik lagi ke sini, ngontrak sama istri, barakallahu. Daripada tadi itu memadaratkan diri sendiri dan memadaratkan orang lain, barakallahu. Semoga Allah memberi antum kemudahan ya untuk bisa segera menikah fil utlah pada hari liburan. Ustaz, dalam ayat ini dibahas bahwa penghuni neraka dijauhkan dari surga dan penghuni surga dijauhkan dari api neraka, bahkan tidak mendengar dan tidak melihat penghuni neraka. Tapi dalam surat Al-A'raf menyebutkan percakapan penghuni neraka yang meminta air kepada penghuni surga. Bagaimana cara menjamakkannya? Nah, ya cuma dikasih meminta air, ya. Nah, kan tidak ceritanya kan? Nah, sudah selesai gitu aja. Jadi penghuni surga tidak melihat yang ngeri-ngeri, ya.
Nah, kalau sekedar diberi kesempatan untuk mendengar permohonan dari penghuni neraka agar diberi air, nah, itu lain. Ya, kalau dengar ceritanya ketika diadab, ikut takut juga ya, enggak terjadi. Dah, gitu aja cara mengkompromikannya, tidak lebih dari itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.